Hai, jumpa lagi dengan saya Daniel Iskandar dalam acara Cuap-Cuap Yayasan Akbar. Nah, kebetulan untuk hari ini kita ada kedatangan tamu atau narasumber langsung dari Sivitas Akademik, namanya siapa Bang? Bang Bre. Ray ya, Bang dari Bre, ya. Fakultas Keperawatan UNAN. Dari Fakultas Keperawatan UNAN. Ya. Terus hari ini kita juga langsung mewawancarai ketua program dari Yayasan Akbar Sumbar itu sendiri, yaitu Bapak Niko. Iya. Ya, Bapak Niko ya. Kita sambil santai-santai aja ya Bang Bre sama Oke. Bang Niko. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang menjadi dasar pembahasan kita pada sore hari ini. Itu mau dari segi akademiknya kah atau dari segi LSM-nya. Pertama saya mau nanya dulu nih sama Bang Bre. Ya Bang, nanya sama Bang Bre. Oke, boleh Bang. Uh-uh. Bang Daniel. Bagaimana pendapat Abang Bre terhadap program penanggulangan AIDS yang melibatkan komunitas secara langsung? Ya, sebenarnya memang komunitas ini adalah ujung tombak ya. Iya. Plus saya juga apresiasi nih udah diundang ke sini karena memang kegiatan seperti cuap-cuap ini adalah salah satu upaya yang paling jitu untuk menjangkau lebih luas. Karena memang kita sudah apa namanya ke depan itu sudah berorientasi pada teknologi dan apa yang dilakukan Akbar itu udah menjawab tren gitu ya. Dan saya cukup apresiasi untuk Akbar karena udah menggunakan teknologi untuk menjangkau komunitas kita. Nah, kenapa pentingnya komunitas untuk penyelesaian permasalahan HIV ini? Karena memang untuk menjangkau para populasi kunci atau orang-orang yang dimungkinkan tertularnya HIV itu sangat tersembunyi. Nah, kalau misalnya bukan komunitas itu sendiri yang menjangkau, maka bisa dibilang impossible lah untuk kita menjangkau mereka karena memang kalau orang luar berpikirnya macam-macam tentang komunitas gitu. Sementara kalau kita melibatkan komunitas dari komunitas untuk komunitas, tentu ini bisa membuat capaian kita untuk memberangus yang namanya HIV, untuk mencegah penularan HIV yang lebih masif, itu bisa kita capai gitu. Sehingga memang komunitas adalah ujung tombak menurut saya. Terima kasih ya Mas Ri ya. Nah, terus di sini uh, Mas Ri dan kami di sini kan dari tadi sudah membahas masa Akbar. Nah, kebetulan sekarang kita memang ada langsung ketua dari program Yayasan Akbar Sumatera Barat, Pak Niko. Bisa dijelaskan ulang soal Yayasan Akbar ini bergerak dalam bidang seperti apa sih? Oke. Iya. Terima kasih Daniel. Nama saya Niko Desri Putra. Panggilan saya biasanya teman-teman manggil saya dengan Niki. Dan saya sangat menghargai itu. Apapun yang mereka teman-teman nyaman untuk memanggil saya, akan lebih senang saya untuk meresponnya gitu ya. Karena kita sifatnya di sini setara ya, kesetaraan. Nah, bercerita tentang lahirnya, sebelumnya saya di Akbar ini dari 2018 itu sebelumnya saya sebagai sekretaris di Yayasan Akbar ini gitu kan. Dan 2019 awal itu alhamdulillah saya dipercaya menjadi salah satu ketua pengurus mengganti pasca penggantian ketua yang almarhum. Nah, karena ini juga nanti akan berhubungan dengan cerita kita ini. Sejarah awalnya Akbar itu ya berdiri dari inisiasi dari teman-teman sebenarnya. Teman-teman yang melihat bahwasanya ada kekosongan, adanya permasalahan yang tidak ditemukan solusinya atau menambahkan dari apa yang belum pernah ada gitu kan. Tadi Mas Re udah sedikit menyinggung bahwa artinya HIV ini tidak akan selesai dengan ranah kesehatan saja. Dia beririsan dengan kelompok kunci itu sendiri. Nah, makanya di 2015 saya juga mengikuti sedikit sejarah histori Akbar ini. 2015 itu diinisiasi oleh teman-teman yang memiliki kepedulian tentang HIV itu sendiri. Dan kalau saya diizinkan untuk membuka sedikit di sini, bagian dari mereka adalah orang dengan HIV. Terus bagian dari mereka memiliki histori dan sejarah hidup dengan orang HIV.
Artinya Daniel di sini juga perlu saya tekankan, orang yang hidup dengan HIV itu bukan orang yang HIV-nya ya, tapi Iya. orang yang keluarga, teman, tapi di Berinteraksi. antaranya ya berinteraksi dan dekat dengan orang yang HIV. Terus sejauh ini berarti kan Akbar itu kan dari tahun 2018 yang Dipimpin, ketuanya. ya. Terus dari 2018 sampai sekarang itu hal-hal apa saja yang sudah dilakukan? Yang di periode saya melanjutkan program kerja yang sudah dibangun oleh atau yang sudah tersusun ya, karena Akbar itu kan memiliki Renstra 5 tahun sekali. 2018 saya melanjutkan pasca Renstra 2 tahun berjalan, artinya 2000 sampai 2021 saya melanjutkan. Di periode saya di periode saya memimpin Akbar ini sudah ada namanya satu pilot project program yang dikerjakan yang emang khusus untuk intervensi langsung kepada populasi kuncinya. Karena berangkat dari sejarah nih, Akbar ini sebenarnya dulu tidak spesifik kepada penjangkauan gitu. Tapi Akbar itu secara mandatory visi dan misi itu dia lebih kualitatif. Jadi kualitas gitu. Iya. Menemukan satu orang, mengedukasi keluarga, meningkatkan dukungan terhadap dia orang dengan HIV supaya apa nih dampaknya itu supaya dia termotivasi untuk lebih baik lagi. Motivasinya apa pada isu kesehatannya, karena Dania perlu tahu dan mungkin juga ada Mas yang nanti akan menambahkan, orang dengan HIV itu yang paling kena, yang terdampak itu ada psikisnya. Psikis yang pertama psikis, mental, stigma. Karena yang dia pikirkan, saya HIV loh, saya ada kekurangan, nanti saya di luar sana gimana, saya masih muda, saya belum berumah tangga, nanti saya gimana, menata keluarga saya ke depannya gimana. Yang hal itu belum terjadi tapi udah dipikirkan nih. Itu yang kami temukan di lapangan dari cerita-cerita teman-teman itu gitu. Dan dari hal itu timbullah kepedulian kami untuk penting ini untuk kita bikin community support. Nah, ini kan namanya Akbar itu kan bentuk community support ya. Kalau kesehatan itu kan dia community rehabilitatif. Dia best untuk pengobatan gitu kan. Walaupun di rumah sakit itu juga ada sebenarnya dukungannya, karena perawat-perawat dokter itu pasti kan kamu bisa sehat, kamu bisa ini, kamu bisa ini, itu kan ada. Cuman ya pendekatannya pasti beda ya Niel, pendekatan komunitas dengan pendekatan dokter dan perawat itu. Balik lagi ke Bang Re ya Bang Re. Ya. Mungkin bisa Bang Re ditambahkan gitu ya. Yang tadi ya, karena ini memang berkaitan. Iya. Sebagai sivitas akademika, apa yang Bang Ri harapkan dengan adanya LSM berbasis komunitas yang secara langsung memang memegang program penanggulangan HIV? Iya. Harapan dari Bang Ri ya Bang? Kalau kita di pendidikan, memang di universitas kita punya tiga pilar, pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan saya rasa Akbar adalah platform atau wadah yang sangat sangat viable atau sangat cocok untuk tiga pilar ini. Nah, sehingga memang Akbar sendiri sebagai organisasi sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai wadah kolaborasi ya bagi kami di universitas untuk melakukan penelitian. Karena sebenarnya sumber data itu ada di teman-teman gitu. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya harus kita dokumentasikan. Ini akan jadi catatan pembelajaran dan bagaimana mendokumentasi pengalaman, temuan di lapangan, seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bagaimana strategi mendekati komunitas itu harus kita catat, karena memang gimana kalau nggak kita catat ini akan musnah seiringnya waktu gitu. Nah, bagaimana kita mencatatnya? Tentu dengan meneliti. Sehingga memang saya berharap dengan adanya kolaborasi Akbar dengan institusi pendidikan terutama universitas, ini bisa kita jadikan pembelajaran ke depan, kemudian di masa depan juga melihat apa kekurangan kita di masa lalu gitu ya, sehingga memang strategi kita lebih efektif. Nah, kemudian kita juga tentu pilar berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Kami di akademis tentu berharap dari hasil riset ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, melindungi populasi ya Mas Niki ya. Kita berharap memang
nggak ada lagi ini yang teman-teman LSA adalah manusia yang dimanusiakan tadi versi Akbar gitu ya. Sehingga memang itu bisa kita lindungi dari penyakit-penyakit karena memang dengan penyakit ini hidup jadi tidak mudah seperti yang Mas Niki bilang tadi. Semuanya itu tiba-tiba menjadi kelam gitu ya. Nah, berkat sains, berkat penelitian dan juga pengabdian masyarakat dan juga apa yang dilakukan teman-teman Akbar, mudah-mudahan ini bisa kita bangun tembok pelindungnya supaya HIV tidak merajalela lah gitu ya. Nah, Mungkin terus hasilnya mungkin dari Mas Rey itu seperti keluarannya dari hasil penelitian itu ya Rekomendasi-rekomendasi gitu nih ya. Jadi inovasi gitu ya. ini udah berjalan nih kan kalau university itu kan dia ngukur ya Mas Rey, dia ukur segini yang dari perjalanan itu dengan adanya ini berapa peningkatan atau penurunan, karena juga bisa jadi ada penurunan kan nantinya gitu dari peningkatan itu nanti akan keluar inovasi apa, oh ini bisa ngukur nih inovasi Iya. ini lebih baik Menutupi kelemahan-kelemahan kita ya. iya. Nah, terus Bang Reh, sebagai sivitas akademika itu bagaimana pendapat Abang tentang segala bentuk stigma dan diskriminasi kekerasan berbasis gender saat ini? Mm-mm. Dari pola pandang Abang sebagai orang akademik. Iya. Sebenarnya stigma itu kan kita bicara tentang tentunya kalau di konteks kita di Sumatera Barat ini bicara kultur. Kalau bicara budaya kita memang secara homogeninya atau secara menyeluruhnya memang beragama Muslim gitu. Meskipun ada teman-teman beragama lain, namun kadang gitu ya, kadang kita lupa bahwa budaya kita sendiri itu sebenarnya mengajarkan kita untuk memberikan kasih sayang, saling menyayangi. Nah, karena kita lupa itu, jadinya kita cenderung melihat hal yang berbeda itu sebagai hal yang harus kita apa namanya? Kita kontradiksikan, kita serang, kita apa namanya? Kita tidak terima gitu. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang agama itu sendiri dan budaya, mereka mengajarkan intisarinya adalah saling mencintai Mas Niki ya, Iya sehingga betul. memang ini yang harus kita ubah paradigmanya bahwa budaya kita itu tidak pernah mengajarkan. Ya kalau mohon maaf saya kebetulan Muslim, ya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bicara rahmat adalah tentu agama itu akan menjadi penyejuk harusnya. Jadi nggak ada agama yang mengajarkan bahwa ketika sesuatu itu adalah hal yang berdosa kemudian kita membenci dan tidak merangkul. Nah, kata kunci merangkul ini. Nah, sehingga memang kadang kita sering lupa soal itu. Saya menghimbau lah untuk siapapun yang menonton ini gitu. Kita kembalikan yang namanya rahmat itu, bahwa kita adalah masyarakat yang berbudaya dan beragama, yang agamis gitu ya. Nah, mencintai sesama kita itu dengan berbagai latar belakang itu adalah hal yang diajarkan di agama kita dan budaya. Dari Yayasan Akbar sendiri gitu ya. Karena kita kan ibaratnya LSM itu kan tidak mampu untuk bergerak sendiri, kan tidak mampu. Kan? Itu kita membutuhkan relasi-relasi lain atau mitra-mitra lain untuk bekerjasama. Nah, sejauh ini bagaimana hubungan Yayasan Akbar dengan mitra-mitra yang lainnya gitu? Atau stakeholder atau komunitas yang menjalankan segala program dan advokasi. Hubungan kita LSM Yayasan Akbar dengan mitra-mitra yang lain. Kalau hubungan kemitraan, alhamdulillah ya dari periode saya mimpin ya dari 2018 itu karena juga mandatori kita penanggulangan HIV ya, artinya kita mengisi kekosongan yang tadi yang tadi sudah saya sampaikan ya, di ranah kesehatan. Artinya peran dengan layanan kesehatan itu harus sejalan dia, komunitas dan pelayanan kesehatan. Siapa lintas sektor atau stakeholder yang relevan atau terhubung dengan itu ya salah satunya Dinas Kesehatan. Nah, alhamdulillah Nil dari 2018 Yayasan Akbar itu bermitra baik. Alhamdulillah cukup baik kemitraan saat ini dengan Dinkes Kota Padang, dengan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, dan dengan Dinas Kesehatan Kota Solo. Nah, di luar dari itu siapa lagi mitra-mitra strategisnya? Salah satunya universitas. Alhamdulillah Mas Rey ini
berkontribusi dan mau mengabdikan dirinya di Akbar, karena kami tidak pernah terfikir nih ya, saya diberikan gambaran oleh Mas Roy, kalau ini tidak didokumentasikan gini 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 gini, ini tidak akan ada catatan sejarah. Benar. Ini akan hanya sekedar cerita-cerita manis yang tidak ada dokumennya gitu. Kemudian terhapus gitu. Terhapus. Pikirnya gini nih ya, simpelnya. Saya tidak akan mengabdikan diri saya selamanya di Akbar. Akan ada generasi, regenerasi. Bisa jadi nanti ada teman-teman yang lebih dari saya yang bisa membangun, mempertahankan, menjadikan Akbar ini lebih baik dan bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan gitu kan, mengkaji kembali, oh ini dari tahun ini yang sudah pernah dikerjakan. Itu hal-hal itu kan bisa menjadi catatan sejarah dan bukti yang nyata yang terdokumentasi dengan baik gitu kan. Saya mikirnya oh benar juga ya gitu, karena tidak selamanya saya akan berbadan sehat untuk terus mengabdikan di Akbar, tidak selamanya saya akan kompatibel akan berada di Akbar, dan tidak selamanya saya secara struktural, karena Akbar juga ada SK secara regulasi Kementerian Hukum dan HAM itu kan ada undang-undangnya, mungkin saya berapa periode yang dibolehkan gitu kan, tidak boleh memimpin terlalu lama gitu kan. Nah, hal-hal itu nanti juga akan menjadi sejarah untuk penerus-penerus di pasca jabatan saya ini gitu kan. Dan di luar lagi setelah dari university, kita juga ada kemitraan dengan sekolah-sekolah. Alhamdulillah 2023 ini kemarin di pesantren Ramadan, karena kan di bulan-bulan puasa itu kan siswa-siswa sekolah itu kan dia ada pesantren Ramadan ya. Akbar itu pasti diminta untuk mengisi salah satu materi dalam pesantren, dalam rangkaian pesantren Ramadan. Jadi kami mobile tuh dari sekolah A ke B ke Tentang C penyuluhan tentang kesehatan penyuluhan ini. kesehatan dan HIV-nya tadi gitu. Oh, udah dilibatkan dalam pendidikan Dalam anak pendidikan. muda kita ya. Tapi ini Dan kan saya sedikitnya dan saya sangat apresiatif sekali ya, karena dinas, dan karena tadi hubungannya Daniel stakeholder apa gitu, itu stakeholdernya dinas pendidikan gitu. Sudah Artinya lintas. dia sudah aware, dinas pendidikan memikirkan oh ini masalah nih ke depannya kalau tidak diedukasi kepada mereka sejak dini gitu. Jangan sampai, karena saat ini kita kan berperang, HIV ini udah menjangkit, bahkan akan menjadi pandemi gitu. Kemarin kita pasca pandemi COVID loh. Ini kalau HIV tidak ditanggulangi akan menjadi pandemi ke depannya gitu. Jadi kalau tidak ada akademisi mengukur ini, tidak ada peran dinas pendidikan untuk pemberdayaan anak-anak generasi penerus, karena anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan gitu kan. Gitu. para pekerja lapangannya itu ada kendala nggak sih di lapangan dengan mitra yang lain? Oke. Menemukan kendala seperti apa sih gitu? Dan kalau seandainya ada, cara penyelesaiannya biasanya seperti apa? Nambahkan ya, sebelumnya ini sudah pernah kita bahas ya, mungkin dari teman-teman yang lagi menyaksikan siaran live ini, kita sudah pernah edukasi komposisi struktur dan tim kita yang ada di daerah gitu kan. Saya ulangi kembali, jadi kalau di Kota Padang itu kita memiliki satu namanya koordinator lapangan yang mengkoordinir teman-teman petugas lapangan. Nah, di Padang itu ada 9 orang petugas lapangan yang langsung inten, bisa dibilang 24 jam nih, karena intensitas ketemu dengan komunitas ini tidak bisa dijadwal gitu. Oh, jadwal kita dari jam segini ke jam segini nggak bisa, karena dia mobile gitu kan. Lagi namanya kan Fleksibel. Dia petugas lapangan. Nggak terbatas, fleksibel. Malam dia nongkrong di hotspot tempat kumpul-kumpul teman-teman, iya dia kumpul gitu kan. Nah, begitu juga dengan di Bukit Tinggi. Kalau di Bukit Tinggi ada 1 orang koordinator lapangan dan 8 orang petugas lapangan. Kalau di Solo ada 1 orang koordinator lapangan dan 3 orang petugas lapangan. Itu kok bisa di Solo itu cuma 3 petugas lapangannya?
Oke, kenapa 3 orang? Dia juga melihat dari data statistik nih, data statistik jumlah penduduk dan berdasarkan pemetaan wilayahnya. Kenapa jadi jumlah petugas lapangan itu berdasarkan hasil STBP. STBP itu apa? Survei Terpadu Biologis Perilaku. Siapa yang menjalankan STBP ini adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan di kabupaten kota. Tujuannya buat apa? Memetakan, simulasikan jumlah angka gitu, memperkirakan untuk berapa orang petugas lapangan yang ditempatkan di situ. Karena kalau saat ini kan mensimulasikan itu kan artinya mengukur resiko. Oh, di Bukit Tinggi itu ada resiko orang 500 orang ada potensi tertular HIV dan kita harus menemukan gitu yang 500 orang itu. Nah, 500 orang itu kan tidak bisa diselesaikan 1-2 orang gitu. Harus kompak semuanya. Begitu juga dengan Bukit Tinggi, Solo dan Padang gitu. Iya. Bang Bre, kita balik lagi ke bahasan akademiknya. Iya, boleh, Bre. boleh, boleh. Bagaimana peran Abang nanti untuk bisa memperjuangkan 7 komponen pendidikan seksual ini yang komprehensif bisa masuk ke dalam kurikulum. Kebanyakan itu kalau seandainya teman-teman kami dari LSM itu masuk ke ranahnya pendidikan, itu kan ada kadang-kadang pihak sekolah atau pihak kampusnya itu masih seperti orang awam gitu, masih tidak terlalu memahami gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada Bang Ri di sini untuk mewakili kan pesannya atau apanya gitu. Bahwasanya ini kan penting nih Bang Ri. Ya, sebenarnya kalau di kami di universitas, kalau kita di universitas atau Civitas Akademika tadi, ini jembatan kita adalah advokasi memang gitu ya. Dengan 3 pilar tadi, baik melalui pengabdian masyarakat, penelitian, semua hasil-hasil penelitian kita itu dikomunikasikan, Bang Daniel. Jadi nggak ada yang disimpan sendiri, kemudian nggak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kita digenjot supaya hasil-hasil riset kita, dan itu adalah hasil riset kita untuk dipublikasikan dan dibaca oleh orang lain, termasuk para pembuat kebijakan. Sehingga memang di dalam riset-riset itu, kita mengadvokasi supaya hasil-hasil riset ini bisa jadi rekomendasi untuk pembuat kebijakan, agar kebijakannya berorientasi pada evidence base atau bukti-bukti terbaru gitu. Nah, peran kami adalah dengan teman-teman tersebut kami juga memiliki program yang namanya research development. Jadi pengembangan hasil riset kami itu akan kami komunikasikan, kami akan bertemu dengan mitra. Kalau di kesehatan itu kita bertemu dengan puskesmas, bertemu dengan dengan sekolah juga seperti yang dilakukan Akbar gitu ya. Nah, dengan riset-riset yang kami punya itu, kami berharap puskesmas juga ikut melobi gitu. Advokasi tadi, melobi, berdiskusi dengan guru-guru, dengan pendekatan UKS. Memang untuk masalah kurikulum pendidikan kesehatan seksual ini seperti yang kita bilang tadi agak tabu memang gitu. Namun kita harus breakthrough dulu, harus pecahkan masalah-masalahnya, kemudian berdiskusi dengan sekolah what is the problem gitu ya. Kemudian menyampaikan kira-kira apa keuntungan-keuntungan ini. Memang untuk formal bagaimana itu bisa apakah jadi SKS kita masih jauh dari situ, nggak masalah gitu ya. Penting kita melangkah dulu. Nah, yang kita harapkan adalah memang fungsi-fungsi UKS kalau kami dari kesehatan ya, itu bisa mendeliverkan atau menyampaikan kurikulum-kurikulum yang inklusif, yang bisa menjawab kebutuhan dari remaja supaya bisa diimplementasikan di sekolah. Intinya adalah advokasi tadi, lobby. Kalau kita di situ kerjanya di advokasi tadi. Lobbynya juga bisa dibantu oleh Nanti lembaga ya, sosial, iya, karena termasuk mereka yang terjun langsung ke iya, kita juga lapangan gitu kan. baiknya memang dalam advokasi Semua multi unsur stakeholders harus, ya. iya. Karena nggak bisa Tapi memang masih diselesaikan menjadi tantangan ya Mas Niki Iya, untuk itu. jadikan ini kurikulum formal gitu. Betul. Jadi Enggak, maksudnya gini, itu bukan permintaan untuk menjadikan kurikulum formal tidak. Tapi maksudnya itu lebih ke kurikulum tambahan, ya, ekstrakurikuler kurikulum gitu ya. tambahan, Saya rasa sih itu udah jadi perbincangan juga baik di UKS maupun di bimbingan konseling sekolah ya, BK sekolah. Itu kesehatan reproduksi dan seksual itu adalah hal yang krusial.
Bahkan Kemenkes pun juga mendorong dengan Iya. kebijakan-kebijakannya membentuk panduan-panduan soal kesehatan reproduksi. Dan mungkin nanti kita cuman istilahnya pelaku implementasi, implementator, dan saya harap Yayasan Akbar nanti pasti akan turun gitu kan. Karena memang ya ini masih baru digeneratorkan oleh Kemenkes, tapi mudah-mudahan nanti kalau ini udah berjalan, sebenarnya udah berjalan sih. Cuman kadang kita mungkin telat gitu Iya. ya, telat untuk ininya. Betul. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya dari pemahaman yang saya ketahui gitu kan. Sebenarnya terkait HIV/AIDS ini kan menjadi SPM ya. SDGs kalau pemerintah itu bilang. Kalau SPM itu standar pelayanan minimum, atau SDGs itu adalah target kepala daerah, pemimpin, presiden gitu. Itu menjadi target indikator wajib di luar dari kampanye-kampanyenya dia. Jadi ini tidak boleh terlepaskan, ini wajib dikerjakan gitu. Ada 12. Dan perlu saya tekankan HIV itu berada di peringkat 11 SDGs-nya presiden gitu. Dari berapa SDGs? Dari 12 SDGs. Kita yang Kita yang 11, TB 12. Ya. Dia ada yang sebelum-sebelumnya tapi juga masuk di ranah pendidikan, masuk di kesehatan, masuk di yang lain gitu. Jadi kalau yang di kesehatan itu setahu saya 11, 12 gitu. Nah, terus sebenarnya regulasinya juga ada tambahan di luar tadi Mas Rey dari Kemenkes. Ada Mas Rey dari Permendagri. Permendagri itu kenapa harus ada? Salah satunya mendukung tadi SDGs-nya gubernur, SDGs-nya presiden tadi. Jadi wali kota, gubernur itu juga harus mandatori karena refer dari pimpinan dari eksekutif Jadi di dikejar pusat, terus ya kepala sama negara hasil. gitu. Itu juga menjadi ya hal yang harus dikerjakan oleh mereka. Dan aturannya apa? Aturannya ada Permendagri, peraturan dari Kementerian Pendidikan yang saat ini masifnya kekerasan seksual di sekolah gitu kan. Itu berawalnya di situ karena dampaknya nanti akan kalau ini dibiarkan pembiaran ya HIV akan marah gitu kan. Begitu. Ini tambahan dari saya. ya. Sesuai dengan tagline Akbar itu kan memanusiakan manusia. Keren ya ininya ya, tagline-nya. Jarang loh di Sumbar kita manusia ke yang manusia. berani. Iya betul. Ya. Berat itu. Terus pemberdayaan manusia maupun perlindungan terhadap HAM dari segala bentuk aksi itu kan misalnya kayak ada komunitas yang kena stigma segala macam. Nah, dan itu pun program ini sudah masuk ke Yayasan Akbar yang untuk penanganan kasus HAM ini kan. Nah, itu udah sejauh mana itu kalau boleh tahu? Oke. Historinya memanusiakan manusia itu ya berangkat dari pengalaman kami yang di lapangan tadi kan. Berangkat dari kami menemukan stigma, kami menemukan diskriminasi, ada nih ya pasien ODA yang diusir dari rumah, diusir dari keluarga, mereka tidak menginginkan adanya di keluarga itu orang dengan HIV gitu. Karena stigmanya apa? Opini yang beredar itu HIV itu ada penyakit terkutuk, penyakit yang timbul karena perilaku buruk gitu kan. Dan stigma-stigma, opini-opini yang beredar itu kan sangat jahat sekali ya, jahat karena akan menimbulkan, kalau di Masre itu akan menimbulkan regulasi ke kepala daerah, akan dampaknya berat sekali itu nih. Dan berangkat dari situ kami melihat itu. Tagline memanusiakan manusia itu sebenarnya berat. Manusia memanusiakan manusia. Sebenarnya itu berat dan tidak bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Tapi kami berangkat dari Akbar. Akbar itu adalah besar. Kami berharap tagline ini menjadi besar, tergaungkan oleh semua orang, karena ini adalah mandatori manusia sebagai manusia yang memanusiakan manusia lainnya gitu. Saya tidak mau membahas terkait orientasi, agama, minoritas lainnya karena nanti statement saya digoreng lagi di luar sana gitu kan. Dan itu sih juga mendukung kampanye nasional untuk bagaimana manusia lainnya memanusiakan manusia, ya harapannya dengan tidak ada. Malah kan sekarang
slogannya Kementerian Kesehatan kan pelayanan no stigma, no diskriminasi gitu kan. Semuanya sudah punya tagline-tagline sendiri yang tujuannya sama, tetap memanusiakan manusia gitu ya. Bang Re, Niki, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara cuap-cuap akbar ini, terutama untuk Bang Re yang betul-betul menyiapkan waktunya untuk datang ke sini. Sure, sure Bang Daniel. Iya. Terus terkait dengan ini sebelum kita tutup itu ada nggak Bang Re kesan dan pesannya untuk apa yang kita bahas dari tadi? Ya. Sebenarnya simpel aja sih Bang Daniel ya. Kita nggak akan pernah berubah kalau tidak dimulai dari langkah kecil. Kita nggak usah mikirin perubahan itu kemana-mana gitu ya. Dan tentu saya seperti tadi memberi semangat untuk Akbar karena memang perjuangannya nggak gampang dan apa namanya berharapnya masyarakat siapapun yang melihat video ini tentu juga bahu membahu untuk membantu gitu. Kalau kesadarannya nggak datang dari kita sendiri, tentu Akbar, saya pun di UNAN capek-capek doang gitu untuk begini begitu ya. Tapi sebenarnya yang akan membuat perubahan kita itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Bantuan dari Iya. masyarakat. Jadi kalau ketemu Akbar support terus nih. Support Gitu. terus. Terus kalau dari Niki kesan dan pesannya dari pembahasan yang kita bahas dari awal tadi. Oke. Nambahin yang dari Mas Re sebenarnya mirip ya. Kalau saya berharapnya gini, seiring dengan saat ini tren media sosial dan generasi milenial, kalau saat ini kan dibilang generasi milenial ya, kita tidak bisa Gen Z, Gen Z kalau gitu. anak sekarang ini. Oh iya, Gen Z. Jadi kalau saya melihat saat ini kecenderungan penggunaan media sosial tinggi, itu juga berdampak baik dan berdampak buruk. Mungkin ada di antara para peneliti yang meneliti konsen media sosial saat ini bisa menjadi referensi juga. Penggunaan media sosial saat ini bukan berdampak baik, kalau saya menilainya itu berdampak buruk sebenarnya. Di luar dari sebenarnya ada sisi baiknya itu dengan kecerdasan bermedia sosial, perbanyak ilmu. Bahkan orang bilang kalau media sosial itu dunia kita pegang gitu kan, dalam genggaman gitu. Tapi sebenarnya di luar dari itu ada sisi negatifnya. Seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial itu ya akan banyak hal-hal yang baik, hal yang buruk. Kedua sisi itu ada Neil gitu. Jadi harus bijak-bijak. Kalau saya pesankan ketahanan keluarga intinya. Berawal lah dari keluarga-keluarga kecil yang ada di rumah-rumah kita. Kalau kami skopnya terlalu besar, bantu kami di lingkungan rumah-rumah keluarga-keluarga kecil untuk ini dikampanyekan bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang memiliki anak atau memiliki adik atau memiliki sanak famili yang masih bisa dibicarakan gitu, atau sedikit sharing di keluarganya gitu kan. Karena ketahanan keluarga intinya. Kalau kepala keluarga, ketahanan keluarga itu terbentuk gitu kan, ya saya tidak muluk-muluk mungkin HIV ini bisa tergaungkan gitu, dan perilakunya nggak ada lagi mungkin ya, dampaknya mungkin bisa ke situ gitu kan. Terus juga bisa mungkin kalau tadi Mas Rewi bahas keagamaan ya mungkin bisa masuk juga di situ gitu. Begitu dari Sennya. Oke, terima kasih banyak Bang Re, terima kasih banyak Niki. Untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di komen agar akun ini makin berkembang sehingga menimbulkan dampak-dampak positif terhadap informasi dan knowledge yang diberikan dalam cuap-cuap Yayasan Akbar ini. Untuk waktunya Bang Re, Niki terima kasih banyak. Bye bye. Bye, sampai jumpa.